Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan personal-personal, kepada suku-suku, kemudian para tokoh-tokoh yang dipandang sangat strategis untuk merembeskan nilai kalimat la ilaha illallah. Nah, itu tahun akhir ke-10 masuk ke 11 kenabian. Nabi pendekatannya itu mulai menawarkan Islam secara terang-terangan kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah untuk umrah dan haji, ataupun beliau datang kemarin dulu itu ke Taif seperti itu. Itu dilakukan sudah merupakan naluri kebiasaan Nabi setelah beliau diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan, secara pribadi didatangi, secara kabilah dan suku pemimpinnya siapa didatangi. Ini tahun awal ke-11 kenabian. Nabi sebegitu dahsyat dan gencarnya, umur masuk 51, harta ludes, habis-habisan los untuk biaya operasional dakwah, sifatnya swasta, bukan atas biaya dinas, bukan abidin, sedikit-sedikit abidin, sedikit-sedikit atas biaya dinas. Tak, Nabi keluarkan seluruh harta dari Ibunda Khadijah mengawal proses dakwah ini. Umur 50, puncak kematangannya, beliau fasenya mendatangi para kabilah-kabilah dan suku, kemudian biayanya swasta, gak ada biaya operasional dari sebuah lembaga. Habis-habisan Ibunda Khadijah hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad, khatamul anbiya wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta, khalaqtana wa nahnu ibaduka, wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna saliha a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh a'azzakumullah. Alhamdulillah, setelah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istifadah memanfaatkan waktu untuk menjatuhkan hati kita setelah sholat subuh sampai waktu syuruk, i'tikaf, kemudian kita akhiri dengan sholat isyraq. Insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan seperti haji dan umroh yang sempurna. Haji dan umroh yang sempurna. Hanya karena urusan ghaibiyah tidak bisa dilihat oleh kasat mata, penghayatan kita kadang kurang menghargai terhadap perkara-perkara ghaib. Dan begitulah di antara sifat ahlul iman. Yang pertama kali, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mesti harus mengimani apapun
yang datang dari Nabi meskipun tidak bisa dinalar dan tidak kelihatan sebagaimana fadilah dan keutamaan dari sebuah amal-amal yang datang dari Nabi kita. Dan ini salah satu formula yang membuat kita kuat hati kita, yaitu diantara menjaga waktu isyraq pada subuh tetap tinggal di tempat hingga sampai habis waktu sholat subuh ditambah beberapa menit, 10-15 menit, kita sudahi dengan sholat 2 rakaat. Bukan perkara baru, tapi kadang amrun syakhsi, amrud dunya itu lebih kita zoom, akhirnya keutamaan ini berlalu. Pada pagi hari ini kita masuk kepada satu judul di dalam Sirah Nabawiyah, qala al-musannif irdul Islam alal qabail wal afrad. Nabi SAW menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan personal-personal, kepada suku-suku, kemudian para tokoh-tokoh dan personal-personal yang dipandang sangat strategis untuk merembeskan nilai kalimat la ilaha illallah. Nah, itu tahun akhir ke-10 masuk tahun ke-11 kenabian. Nabi pendekatannya itu mulai menawarkan Islam secara terang-terangan kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah untuk umrah dan haji, ataupun beliau datang kemarin dulu itu ke Taif seperti itu. Lalu itu dilakukan sudah merupakan naluri kebiasaan Nabi setelah beliau diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan, secara pribadi didatangi, secara kabilah dan suku pemimpinnya siapa didatangi. Jadi kita membayangkan, artinya satu judul ini saja kalau kita hayati, umur beliau berarti 40 ditambah 10 sudah 50, masuk 51. Ini tahun awal ke-11 kenabian. Nabi sebegitu dahsyat dan gencarnya, umur masuk 51, harta ludes, habis-habisan los untuk biaya operasional dakwah, sifatnya swasta, bukan atas biaya dinas, bukan abidin, sedikit-sedikit abidin, sedikit-sedikit atas biaya dinas. Tak, Nabi keluarkan seluruh harta dari Ibunda Khadijah mengawal proses dakwah ini. Coba dengan hayati, umur 50 puncak kematangannya, beliau fasenya mendatangi para kabilah-kabilah dan suku, kemudian biayanya swasta, nggak ada biaya operasional dari sebuah lembaga. Habis-habisan Ibunda Khadijah hartanya. Kita hubungkan dengan suasana dan hati umur kita 50, hampir pensiun, kegiatan Mahdi Abidin atas biaya dinas, kontribusi kepada Islam seperti apa, itu mari kita hubungkan agar kita los benar kalau mengikuti Rasulullah. Karena para bapak sekalian, kalau ini kita tadaburi, naluri manusia kalau tidak sering, kadang hati itu kan juga capek, hati kita lelah, pada suatu ketika males, satu ketika capek, perlunya membaca sirah itu untuk itu, agar dicas lagi. Lah iya, Nabi saja umur 51, awal-awal masuk 51, harta dihabis-habiskan untuk operasional dakwah beliau. Kemudian beliau datangi para kabilah-kabilah
itu pimpinannya, person-person yang datang ke Mekah setiap tahun haji dan umroh, didatangi pasar-pasar yang ramai yang sifatnya pasar musiman di sekitar Mekah itu, di Mina, di Arafah, didatangi. Kita, artinya manusia secara umum, itu malah puncak-puncak nyamannya pasca pensiun, di gelontor dunia. Ya, yang ngeri itu kalau tidak kita menghayati waktu terus berlalu. Pagi kayak begini, besok terulang pagi lagi, sementara lepas nyawa, waktu kita lepas tanpa terisi kualitas bekal kita ke akhirat, hingga akhirnya tidak disadari waktu terus berlalu dan habis, waktu habis, malah masghulnya setelah dia pensiun, sibuknya seseorang umur setelah pasca pensiun atau mau pensiun hanya urusan dunia. Dan itu memang sudah dinasih oleh Nabi. Badan itu sudah sepuh, rambut beruban, kulit keriput. Rambutnya itu sudah beruban kalau panjang, jenggot beruban, kumisnya beruban, badan itu sudah lemah. Tapi tidak pernah yang namanya hati itu jadi tua. Hatinya merasa muda terus. Karena terisi di dalam hati itu kecintaan kepada dunia, merasa pengen lebih panjang umurnya terus. Dia panjang angan-angan, merasa pengen panjang terus hidup di dunia. Lah ini kalau tidak kita sikapi dengan serius, sudah sibuk kita, waktu-waktu sudah akhir umur di atas 50, masa urusan dunia, kemudian pada suasana seperti itu sampai finish akhir kehidupan seseorang, naudzubillah min dzalik. Ternyata simpanannya ketika disingkap di akhirat, detik-detik yang berlalu, waktu-waktu yang berlalu lepas, dia ditampakkan oleh Allah di hari kiamat, 0, detik-detik waktunya kosong, tidak ada kualitas zikir kepada Allah. Ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat oleh Allah, wa mal'unun ma fiha, seluruh isinya juga dilaknat kecuali zikrullah, untuk zikir kepada Allah, wa ma walahu, ataupun sesuatu kegiatan yang serupa untuk zikir. Katakan buat kajian seperti ini, au aliman atau muta'aliman, atau dia ngajari nilai syariat Islam, Al-Quran, kandungan Al-Quran, atau dia belajar Islam, selain itu sia-sia. Nah begitulah kalau kita sedikit kita tadabburi Nabi di masa seperti itu, mujahadah beliau start untuk ekspansi. Karena penduduk Mekah, para tokoh-tokohnya Mekah sudah dahsyat serangannya, beliau melirik kabilah-kabilah, beliau melirik personal-personal. Jadi secara kelembagaan didatangi kepala sukunya, secara personal siapapun yang datang ke Mekah itu ditawari irdul Islam alal qabail wal afrad, ditawari nilai la ilaha illallah. Nah begitu, kabilahnya banyak, person saja yang al-mu'minun min ghairi ahli Makkah. Ini skenario Allah, qadariyah Allah membuat rencana kejayaan Islam ketika penduduk Mekah sudah antipati, hanya Nabi mendapatkan suaka tinggal di Mekah. Akhirnya dakwah beliau melirik personal-personal ketika haji dan umroh. Wa kana arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islama alal qabaila wal wufudi, arada alal afrad wal ashkhas. Jadi ketika Nabi menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah, Nabi menawarkan Islam kepada personal-personal yang datang ke kota Mekah. Wa hasala min ba'dihim ala rududi salahatin wa amana bihi iddata rajulin ba'da hadal musim. Ada di antara mereka yang menerima kebaikan itu, wa amana bihi iddata rajulin, wa amana bihi iddatu rajulin. Ada yang mengimani terhadap tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa orang secara personal. Mim
ba'da hadzal musimi biqalil, setelah musim haji berlalu. Wa hunaka liwahdatin minhum, salah satunya di antara mereka itu, satu adalah Suwaid bin Somit. Suwaid bin Somit kana syairon labiban min sukani Yasrib. Suwaid bin Somit itu seorang pakar, ahli, pujangga, syairon labiban. Dia seorang pujangga yang sangat bisa mensihir seseorang. Jadi kalau setiap nabi dan rasul itu eranya kan beda-beda mumayyizat. Ketika pada zaman Nabi Musa misalkan, itu keunggulan yang sangat diagungkan ilmu sihir. Maka mukjizat Nabi Musa adalah tongkat bisa jadi ular. Tangannya dimasukkan saku, kemudian keluar cahaya yang terang sekali. Karena ilmu yang diagung-agungkan di era itu adalah ilmu sihir. Sampai pakar sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun pun keilmuan sihirnya yang sangat tinggi diadu dengan mukjizat dari Allah kepada Nabi Musa itu. Karena dia berilmu sihir akhirnya diiman. Itu pentingnya ilmu. Fir'aun nggak tahu ilmu sihir, akhirnya tetap cengkal terhadap mukjizat yang kelihatan. Itu antara hikmah ilmu. Tukang sihir karena dia paham benar ini yang dibawa Nabi Musa ini bukan ilmu sihir, ini benar-benar luar biasa. Karena walaupun berilmu sihir menjadi wasilah jadi iman. Nanti di masa yang lain Nabi Isa mukjizatnya lain. Pada nabi-nabi yang lain mukjizatnya lain. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang diagungkan dan dimuliakan di masa itu adalah syair, pujangga, lomba setiap musim haji, adu kepakaran bersyair, berpidato didengarkan oleh seluruh para yang hadir yang ada di Masjidil Haram dekat Ka'bah saat itu. Labib ini pakar syair, seorang pujangga datang dari Yasrib. Tasmiyatu qaumuhu Kamil, namanya kalau kepala suku-sukunya menyebutnya Kamil, nama aslinya Suwaid bin Somit. Karena disebut sempurna karena li jildihi wa sya'rihi wa syarafihi wa nasabih, nasabnya, performen bentuk tubuhnya itu benar-benar samapta, nasab yang mulia, kemudian penampilannya yang sangat keren, keturunan orang yang terpandang, kaya, kemudian masyarakat sekitarnya menyebut ini orang yang kamil, sempurna, berpengaruh. Didatangi oleh Nabi, ditawari masuk Islam, didakwahi kalimat la ilaha illallah. Jawabnya apa? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi setelah mendakwahi, wa mal ladzi ma'aka, wahai Kamil, wahai Tuhan, apa yang kau pegangi dalam hidupmu ini? Qala hikmatul Luqman, aku banyak mempelajari perkataan-perkataan hikmah dari Luqmanul Hakim. Qala a'radha alayya, qala a'ridha, kalau begitu tolong paparkan kepada kami. Fa'aradha, Kamil membacakan hikmah-hikmah Luqmanul Hakim. Orang soleh zaman dahulu itu kaul-kaul perkataan mutiaranya. Setelah dipaparkan kepada Nabi, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal kalam hasan, itu perkataan yang baik. Walladzi ma afdalu min hadza, tapi yang aku bawa ini lebih utama dari apa yang kau pegangi dalam hidupmu. Visi hidupmu nanti akan semakin bening, impian dalam hidupmu akan semakin tinggi kalau tersentuh apa yang aku bawa ini. Mata hada, kemudian setelah ditanyakan seperti itu, Quran anzalahullahu ta'ala alayya, ini adalah Quran, nur, hudan, qad ja'atkum mir rabbikum
wa mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Mau'izah peringatan sebagai rahmat, petunjuk bagi ahlul iman. Dibacakan oleh Rasulullah Al-Qur'an. Potongan beberapa ayat Al-Qur'an dibacakan karena ini syair, ahlus syair, pujangga. Fatala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana fada'ahu ilal Islam fa aslama. Akhirnya hati dia bergetar, nurani dia tidak ada hijab. Ini benar bukan perkataan manusia. Itulah Al-Quran Bapak sekalian. Fa aslama qala inna hadza laqaulun hasan falamma qadama al-Madinah lam yalbas an kutila yaum bu'as. Akhirnya pulang ke Madinah, kemudian ditakdirkan oleh Allah beliau ikut peperangan antara suku Aus dan Khadrat, meninggal. Wa kana islamhu fi awali sanah, awal keislamannya, masuknya Islam di awal-awal tahun ahada asyara minan nubuwah, tahun ke-11 kenabian. Itu juga ada satu personal skenario Allah, karena kabilah-kabilah menolak dengan tolakan yang sangat menyakitkan, dihibur lagi oleh Allah. Ada satu orang yang menerima Islam, hanya pulang lagi ke Madinah setelah musim haji dan umrah itu, meninggal di sana. Ada lagi Uwais bin Mu'ad, Iyas bin Mu'ad. Ini seorang kana gulaman hadasas sin, orang masih muda, datang bersama rombongan dari Madinah ke Mekah. Niatnya untuk mencari sekutu, untuk nyari sebuah kongsi, jadi cari pembelaan orang-orang Quraisy ketika nanti perang bersama kabilah yang lain. Wa kana min sukanil Yasrib qaddama fi wuhudin minal Aus ja'u yaltamisuna hilfa min Quraisy ala qaumih minal Khadrat. Dari suku Aus nyari pembelaan dan minta tolong untuk sekutu ketika peperangan dengan lawan kabilahnya, lawan sukunya, suku Khadrat yang ada di Madinah. Ini kelompok Aus. Lah anak muda ini ketika di perjalanan di daerah Mina situ, di daerah Mina ditawari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rombongan itu tentang Islam. Akhirnya salah satu dari rombongan pemuda ini yang hatinya masih bersih terima, tapi kelompok yang lain malah tidak menerima. Kemudian anak muda yang namanya Iyas bin Mu'ad ini diambilkan pasir, kemudian dilemparkan ke wajahnya. Artinya dia ditinggal oleh kelompok rombongan dari Madinah yang tujuan ke Mekah untuk mencari sekutu agar nanti membantu peperangan dengan kelompok Khadrat yang ada di Mekah, itu malah mendapatkan hidayah iman. Dia pulang, akhirnya meninggal dalam keadaan iman, yuhalhil, dia membaca tahlil, membaca tasbih, membaca tahmid ketika sakaratul maut. Nah, itu pengakuan orang-orang di Madinah. Ada lagi yang menarik, yaitu yang dari Yaman. Dari Yaman yang namanya Dhimad al-Azdi. Dhimad al-Azdi. Dhimad kana min Azdi Sunu'ah minal Yaman. Dhimad al-Azdi itu salah satu personal yang di awal-awal tahun 11, akhir tahun 10 datang ke Mekah. Niatnya juga untuk haji dan umroh. Kemudian menariknya, ini orang ahli jadi tukang ruqyah. Artinya tukang ngobati orang, baca mantra-mantra dan kalimat-kalimat yang di situ berpengaruh kayak ya praktek kedukunan, suka mengobati orang. Akhirnya wa kana yuraqi min hadar rih qadama Makkah fasami'a sufaha'ahum yaqulun inna Muhammadan majnun. Dia datang ke Mekah, terjadi desas-desus kalau Muhammad itu gila, Muhammad itu gila. Sementara Dhimad dari Yaman ini
aku pakarnya tukang ngobati orang gila. Dicarilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu event ini yang membuat kita tertarik. Dimat ini ketika ketemu dengan Nabi, law anni ataitu hadzal rajul law anni ataitu hadzal rajul la 'ala Allahu yashfihi ala yadayya. Dia sampai berdoa, law anni ataitu alaihi, kalau aku mendatangi Muhammad, mudah-mudahan Allah akan menyembuhkan yang disebut dia sakit gila itu lewat aku. Falakihi, akhirnya dia mencari di mana adanya Muhammad. Kemudian faqala ya Muhammad, ini uraqi min hadzal rih, aku akan bisa mengobati engkau dalam kondisi apapun dengan angin seperti ini. Fahallaka, siapa kamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nabi ketika ditanya, "Hei Muhammad, mudah-mudahan kamu sembuh dari sakitmu dengan aku bacakan ruqyah lewat mantraku." Akhirnya Nabi bertanya, "Fahallaka, apa mau kamu? Kamu nuduh aku bergila, nuduh aku gila." Akhirnya Nabi bersabda, enggak bicara apa-apa, Nabi membaca khutbatul hajah. Nabi berhadapan dengan tukang ruqyah tadi. Yang dibaca Nabi adalah muqaddimah khutbatul hajah, yang biasa para khatib, para dai muqaddimahi sebuah pembicaraan itu. Itu namanya khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus khutbatul hajah itu dibacakan. Dimat ini hatinya bergetar. Tidak mungkin ini perkataan manusia biasa. Aku kesana kemari urusan sastra dan kebujanggaan sudah ahlinya. Tidak pernah aku dengarkan seperti ini. Akhirnya dia malah mendekat kepada Nabi. Aina yadaika, mana tangan kamu? Disalami oleh Dimat. Dia berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Itu sensitifnya hati ketika pertama kali mendapatkan sebuah kebenaran, kemudian hati yang bersih itu seperti itu. Dimat tidak dipaparkan oleh Rasulullah sampai detail urusan Al-Quran. Nabi hanya membaca khutbatul hajah. Nabi hanya membaca muqaddimah khutbah itu. Itu langsung hati dia tersentuh. Tidak mungkin ini perkataan manusia. Akhirnya didatangi Nabi itu, didekati, diminta tangannya, disalami, dia berbaiat, ikrar 2 kalimat syahadat itu tadi, Allahu Akbar. Itulah orang-orang awal yang disebutkan di dalam sejarah, diberi hidayah oleh Allah, skenario aturan Allah, qadariyah Allah, dibuat skenario oleh Allah bagaimana nanti laluan bisa hijrah ke Madinah. Yang terakhir ada situ nasamatin thayyibatin min ahli Yasrib. Ada 6 ashkhas, 6 orang Madinah yang juga di musim haji itu datang ke Mekah untuk haji dan umroh. Lah ketika juga lewat di daerah-daerah tempat manasik di Mina yang Aqobah yang masyhur, ada istilah Baitul Aqobah. Beliau di situ malam-malam sedang berbisik-bisik, terdengar oleh Rasulullah, ini kabilah dari mana? Menyampaikan kalau kami dari Yasrib, rombongan sedang melaksanakan haji dan umroh. Terus disampaikan oleh, mau aku kalau bisa mari
kita bincang-bincang, dipaparkan oleh Nabi kalimat tauhid la ilaha illallah, dibacakan Al-Quran. Akhirnya 6 orang, ada yang menyebutkan 7 aja, ada yang menyebutkan 6 orang yang rombongan dari Yasrib, dari Madinah itu, loh berarti ini kalau ini ngaku Nabi, ini persis apa yang disampaikan oleh tetangga kita. Orang Yasrib begitu, orang Madinah begitu. Maksudnya tetangga, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Orang Yahudi kan nanti akan datang Nabi, aku akan berperang bersama Nabi itu, memerangi kalian kalau tidak ikuti Nabi itu. Ini berarti berita yang disampaikan yang terus didengung-dengungkan oleh tetangga kita, suku Yahudi yang ada di Madinah itu. Nabi terakhir-akhir zaman akan datang sebentar lagi, yang mereka katanya akan bersama Nabi itu memerangi kita kalau tidak ikut. Tersentak hatinya. Akhirnya sudah, kita iman, pasti ini benar. Intinya mengikrarkan apa itu 6 orang itu yang masyhur di dalam sejarah nanti, bai'atul aqabah al-ula, berbaiat di atas keimanan dan Islam di hadapan Nabi satu persatu di Aqabah, yang masyhurnya bai'atun nisa. Itu di dalam surat Al-Mumtahanah, bai'atun nisa itu. Lah, dari situ ternyata benar ilmu yang dia dapatkan dari orang Yahudi ketika di Madinah akan muncul Nabi akhir zaman, aku akan berperang bersama mereka, itu statnya didahului oleh orang-orang Aus dan Khazraj yang berangkat haji ini. Itu maksud kami, orang Yahudi benar-benar ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal Nabi itu detail, lebih kenal kepada sifat ciri Nabi daripada mengenali anak keturunannya sendiri. Nah, akhirnya orang Aus dan Khazraj 7 orang ini berbaiat yang disebut bai'ah Aqabah. Yang pertama bai'atun nisa, yaitu tidak ada berbaiat untuk berperang itu. Pulang, embrio awal nanti digalakkan dakwah secara gencar di sana. Mus'ab bin Umair dikirim sebagai wafdun, duta dari Mekah untuk berdakwah di Mekah. Nah, di Madinah mengawali penggalangan teritorial sebelum Nabi hijrah. Walhasil, bahwa sekalian, di situ kalau kita ngambil faedah juga bahwa kekuatan ruh Nabi yang kemarin kami singgung, di antara doa di masa-masa kemelut tahun ke-10 itu, simpulan dari Anas bin Malik, Nabi itu senantiasa dan sering baca berlindung dari 8 perkara kemarin itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Biar dicabut jiwa dan kelemahan ini, sifat kelemahan ini penyakit dunia akhirat. Berlindung dari sifat susah, sedih, dari sifat lemah, sifat malas, lemah badannya, kemudian pengecut, kemudian bakhil, kemudian lilitan hutang dan kezaliman orang lain pada dirinya. Nah, sering berlindung. Itulah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, mendampingi Nabi lebih dari 10 tahun. Simpulan beliau, di antara media cara Nabi mendidik generasi sahabat dan anak-anak sahabat itu dengan doa berlindung dari kelemahan ini tadi. Karena 8 ini adalah sifat penyakit dunia akhirat. Kemudian Al-Quran itu menjadi kuatnya seseorang sebagaimana orang yang hatinya bersih, terdengarkan Al-Quran langsung tersentuh. Lah, kadang kita urusan Al-Quran ini, itu Al-Quran kan syifa, obat itu memang di awalnya pahit. Lah, kadang kita masih di fase pahitnya baca Al-Quran, ngelepeh dilepas. Harusnya terus begitu pahit teruskan baca Al-Quran, pahit teruskan, nanti akan terasa efek dan faedahnya. Begitu efek ada terasa faedahnya,
Nah, dengan itulah fase pahit itu telah terlampaui hingga akhirnya faedahnya terasa di jiwa kita. Kita akan bisa terus-menerus membaca. Nah, kadang kebanyakan di fase pahit ini sudah dilepas, efeknya belum dirasakan. Ini baru tahap baca, belum menadaburinya. Masya Allah, inilah kekuatan yang juga harus kita ambil agar detik-detik waktu kita yang lepas dan berlalu ini benar-benar kita pertanggungjawabkan, tidak menyesal ketika di akhirat, detik-detik waktuku aku isi untuk zikir dan sebagainya, bukan sia-sia, yang itu nanti akan ditampakkan oleh Allah menit, detik, waktu-waktu yang telah diberikan kepada kita dan kesehatan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihada wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.